Sobat Youtubers, dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Gimana Putra? Kita harus semangat pagi ya. Ya, siap. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, ya lebih satu nggak apa-apa ya. Jadi pada kesempatan ini dari kami itu bagaimana di video ini kita membahas tentang mempersiapkan fisik SKB khusus Samapta selama social distance COVID-19. Nah, dimana kita ketahui pandemi penyakit dari corona itu sudah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana kita meskipun dalam social distance ya, itu kita harus tetap mempersiapkan fisik kita, kesehatan kita. Nah, dalam penilaian khususnya dari Kemenkumham khususnya penjaga tahanan itu ada SKD. SKD itu dari sistem chat itu hanya menyumbang poin 40%. Ya, betul. Nah, sedangkan SKB yaitu sebanyak 60%. Nah, di dalam SKB ini ada 2 poin, yaitu Samapta menyumbang poin 60% dan pengamatan fisik dan keterampilan menyumbang 40%. Jadi SKB ini perlu sobat persiapkan. Yang perlu kalian persiapkan yaitu fisik dan keterampilan kalian. Jadi jangan sampai pada saat masa social distance itu malas latihan. Nah, jadi batu nambah berat badan ya. Iya. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya Samapta A itu lari 12 menit. Nah, 12 menit. Jadi selama 12 menit itu sobat lari sekuat tenaga. Nah, jadi terus ada Samapta B yaitu nilai penggabungan dari pull up, push up, sit up dan sataran itu dibagi 4. Nah, dibagi 4. Jadi sama nilai keseluruhan itu Samapta A plus Samapta B dibagi 2. Jadi yang perlu poin dari Samapta itu lari 12 menit. Nah, jadi meskipun kalian kuat pull up, push up, sit up dan sataran namun kecil di lari, yaitu jadi menimbulkan kerugian sangat besar. Jadi kita harus sangat fokus. Ada berapa porsi lah yang lebih khusus untuk lari ini, karena itu penunjang besar ya dalam nilai Samapta kalian. Untuk lari sendiri yaitu nilai 100-nya itu apabila kita lari selama 12 menit itu sejauh 3.200 meter. Bisa berbentuknya lapangan bola dan juga kita juga tidak mesti lapangan bola sih, ada juga kita kemarin tuh lahan parkir dipakai itu lahan parkir yang dipakai untuk lari. Panjangnya waktu kami kemarin itu satu kelilingnya itu 230 meter ya, 230 meter itu tetap dipakai, namun patokan panitia itu tetap 3.200 meter ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lari meskipun beda tempat tesnya, beda tempat latihannya, namun kita harus berpatokan segitu dalam waktu 12 menit. Nah, jadi kita harus tetap fokus untuk lari. Bagaimana manajemennya untuk latihan kita selama social distance, yaitu ada lari daya tahan ya, terus lari penguatan kaki, dan juga yang terakhir yaitu interval training ya. Dan ini khusus ini dijelaskan langsung oleh Pak Putra ya. Gimana Pak Putra? Ya, untuk lari 12 menit ini kita bisa lakukannya di rumah kita atau di depan rumah kita. Yang pertama itu adalah lari daya tahan. Ini bisa kita lakukan di dalam rumah saja, yang mana teknik ini kita gunakan lari di tempat sebanyak atau selama 10-15 menit ya untuk pemula. Jadi untuk biar nggak bosan, kita memakai musik di telinga kita. Yang kedua yaitu latihan penguatan kaki. Untuk penguatan ini ada juga beberapa exercise atau latihan. Yang pertama itu squat, yang kedua itu lunges, dan untuk yang advance-nya itu pistol squat. Ini hanya beberapa orang yang bisa. Untuk pemula cuma squat dan juga lunges. Dan yang latihan ketiga yaitu latihan interval training. Interval training ini kita bisa lakukan di halaman rumah kita di depan, yang mana untuk gerakannya kita berlari sprint sepanjang 50 meter.
dan saat kembalinya kita berjalan santai, lalu kita lakukan kembali berlari sprint, kemudian kita kembalinya dengan santai. Itu bisa kita lakukan 3-5 set yang bertujuan untuk kecepatan yang mengejar waktu. Oh ya, untuk penjelasan lari ini memang ada 3. Yang pertama itu daya tahan. Tanpa daya tahan kita tidak bisa kuat. Yang kedua, tanpa penguatan kita tidak bisa mengejar speed. Jadi kuncinya yaitu daya tahan, penguatan, dan juga yang ketiga yaitu speed atau kecepatan untuk mengejar waktu. Ya, jadi ini tidak harus dilupakan aja ya. Iya. Jadi latihan ini bisa dilakukan di rumah, dalam rumah saja atau di halaman rumah kita. Oke. Ya, inilah contohnya. Lanjut. Ini merupakan contoh lari ketahanan ya, bisa dilakukan di rumah. Kita atur pernapasan kita menggunakan pernapasan perut. Pernapasan perut, ambil dari mulut, keluar dari mulut supaya untuk menggunakan oksigen secara maksimal. Buangnya apa? Dengan cara pelan-pelan, perlahan-lahan. Jangan langsung dibuang langsung itu dia. Ambil dulu perlahan-lahan. Ambil, buang perlahan-lahan. Kalau kita sudah mulai agak ngos-ngosan, baru kita tambah. Kita keluarkan sesuai dengan perkiraan kita. Jadi seperti itu. Jadi masuk dan keluar itu sesuai dengan detak jantung. Kita harus memperkirakan kapan kita membuangnya itu perlahan-lahan ya. Nah, ini kita lakukan terus-menerus di rumah supaya kita tetap terjaga konsistensi. Supaya lari kita bisa ada stamina untuk lari. Gimana Putra? Contoh mengambil pernapasannya. Nah, kita lihat buangnya perlahan aja, jangan terlalu terburu-buru untuk di awal-awal. Nah, kalau sudah mulai kita ngos-ngosan baru ambil agak cepat, terus buang cepat lagi sesuai dengan irama jantung. Itu latihan squat penguatan. Ya, contoh kan? Oke. Terus. Nah, ini ya contohnya ya. Contoh latihan squat ya. Squat untuk penguatan kaki. Ya, untuk lungas. Belum tadi ya? Ya. Oke. Untuk lungas ini kita bisa melakukannya di depan atau dalam rumah, dan repetisinya ini 30-40 repetisi dalam beberapa menit. Itu tergantung kita. Ya, contohnya gini. Ya, ini penguatan paha. perhatikan posisi kakinya. Nah, itu berapa kali? Ya, 30-40 repetisi bisa dilakukan di rumah selama 3 set atau 4 set. 4 set. Ya, sip. Nah. Ya, sebelah kiri. Berat di kiri ya. Berat di kiri ya. Nah, jadi berapa kali nih pistol squat nih Pak Putra? Ya, sebanyak 5-10 kali dalam 3 repetisi. Oke. Nah, kembali lagi dengan normal.
itu contohnya kita sampai 2 ini ya, 2 kali. Nah itulah salah satu contohnya kan. Jadi kita bisa ulangi terus menerus di rumah. Nah perlu diketahui, kalau bisa kita daerahnya itu yang sepi ya, jangan sampai banyak orang. Kalau misalnya itu pagi-pagi cocok, bagus, supaya kita kan selama COVID ini kan kita social distance ya. Jadi perlu diperhatikan lah selama kita kegiatan selama ini ya. Ya, terima kasih. Nah, itulah contoh dari bagaimana kita latihan lari sama social distance ya. Untuk yang selanjutnya yaitu pull up ya. Pull up ini nilai 100-nya sebanyak 17 kali ya dalam 1 menit ya. Terus bagaimana tekniknya benar, latihan alternatif, terus teknik napasnya mungkin bisa dapat jelaskan oleh Pak Putra ya, gimana? Ya, untuk pull up ini memang betul Kang Kajaya tadi, standar nilai itu untuk maksimalnya 17 repetisi atau 17 kali melakukan gerakan itu di ring stop. Dan ada 3 metode latihan ini, yaitu teknik posisi yang benar, yang kedua yaitu pernapasan, dan yang ketiga di sini kami juga ada alternatifnya dari pull up tersebut. Yang pertama yaitu posisi pull up. Posisi pull up itu pada saat kita di bawah, itu tangan kita tidak boleh nanggung begini. Jadi harus lurus. Dan pada saat naik, dagu kita berada di atas ring stop yang gini. Ya. Dan yang kedua yaitu teknik pernapasannya. Pada saat bernapas itu, pada saat di atas kita menarik, pada saat turun lepaskan. Dan yang ketiga yaitu kami menunjukkan beberapa alternatif untuk pull up, latihan alternatif ya. Yang pertama itu yaitu pull up di pintu rumah. Yang kedua yaitu chair dip ya, yang ketiga yaitu ada push up diamond yang bertujuan untuk menguatkan otot lengan belakang dan juga punggung. Ya, langsung aja kita langsung tanpa babi bu, langsung ini contohnya. Action. Untuk pull up pada saat si bawah itu ini ya dihabiskan, jangan begini ya. Dan untuk si bawah, dagu berada di atas ring stop, jadi gini gerakan. Dan juga buka tangannya selebar bahu, jangan berlebih atau berkurang, karena itu berpengaruh pada gerakan. Dan juga untuk pernapasan, pada saat bawah bernapas, buka dulu. Itu yang benar. Kesalahannya lagi apa lagi? Yang salah itu ini. Terus aja lagi. Terus kaki biasanya nyentuh tiang. Kalau misalnya capek itu termasuk pelanggaran itu. Nah itu udah dihitung itu. Ini merupakan contoh momentum ya. Nah, itu. Cuma dapat 2 ya. Nah momentum ini bisa digunakan, namun kita jangan terlalu sering ya, karena terlalu sering menggunakan momentum itu bisa jadi tidak dihitung ya. Nah, jadi kita harus bagaimana mulai latihan itu menggunakan posisi yang benar, jangan sampai membiasakan posisi yang salah ya. Gimana Pak Putra? Ya betul. Mantap. Ini merupakan persiapan kalau kita di rumah ya, ada gantungan ini, kayu melintang ini bisa kita gunakan tuh untuk latihan ya. Namun ingat, kayunya harus yang kuat, jangan sampai pada saat kita uji coba langsung patah. Ya, silakan.
Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk latihan di rumah jika kita tidak punya tiang pull up. Nah, ini merupakan contoh chair dip ya. Nah, ya, posisi digunakan untuk menguat otot lengan belakang dan juga tricep. Ada lagi nih. Ini merupakan contoh push up diamond ya. Posisinya sama saja dengan seperti push up biasa, harus lurus, cuma beda posisi tangannya saja ya. Ya, silakan. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ini tangannya ya. Nah, tangannya berbentuk angka diamond. Ini sangat sekali direkomendasikan untuk penguatan otot lengan dan juga punggung. seperti itu ya. Ini sangat membantu sekali untuk persiapan pull up.